dan Pak Ketua Komisi 1 Pak Usep, terima kasih di tengah segala kesibukannya sudah berkenan hadir dalam diskusi. Tepat 30 Desember nanti, pemerintahan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor Ade Yasin Iwan Setiawan akan genap berusia 3 tahun. Artinya program Pancakarsa yang selama ini digaungkan menjadi program utama untuk mewujudkan visi dan misi dan cita-cita Kabupaten Bogor juga berjalan selama 3 tahun. Tentunya banyak capaian yang sudah ditorehkan dari program Pancakarsa ini. Meski demikian masih ada beberapa program-program mungkin yang masih belum terselesaikan dan menjadi PR di 2 tahun kepemimpinan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mencoba mengulas bagaimana sih program Pancakarsa ini sudah dirasakan oleh masyarakat, apa saja target-target yang sudah tercapai dan kira-kira apa yang akan menjadi acuan program di 2022 mendatang. Di sini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, mewakili dari berbagai elemen, ada dari pemerintah Kabupaten Bogor, ada akademisi, sekaligus pengamat, kemudian ada juga dari unsur legislatif. Mungkin untuk sesi pertama, saya akan mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan pemaparannya selama 10 menit. Bagaimana sih melihat Pancakarsa, apa saja yang sudah dicapai dan apa saja target yang akan selanjutnya. Dengan segala hormat, mungkin untuk kesempatan pertama saya persilahkan pada Kepala Bapedalitbang Pak Suryanto, atas waktunya saya persilahkan menyampaikan pemaparannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Orang Lampung tetap bisa ngomong Sunda. Tetap terkaliman. Baik, yang terhormat rekan-rekan Pokja, DPRD, mahasiswa, dan terutama pada rekan-rekan dari Harian Metropolitan yang telah menggagas acara hari ini, serta rekan-rekan narasumber ini hadir, Pak Usep selaku Ketua Komisi 1, kemudian Pak Sofyan Sab selaku pengamat atau akademisi ya, kemudian rekan saya sebelah Pak Saifuddin Putar, saya kenalnya Gus Udin lah, sebagai tim percepatan strategi pembangunan strategis. Baik, pertama kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala karena kuasanya hari ini kita bisa diberikan kesehatan dan kita bisa diberikan waktu untuk berkumpul di tempat Kafe Sukahati ini. Ini kafe setiap hari saya lewati, tapi saya baru hari ini mampir. Jadi luar biasa. Ini undangan teman-teman saya bisa hadir sini. Dan tak lupa salawat dan salam kita panjatkan pejuang kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Jadi jika bicara Pancakarsa, sebenarnya saya agak malu nih. Di sebelah saya ini adalah penggagas-penggagasnya. 3 orang ini adalah narasumber yang memang penggagasnya, Pak. Hanya kami Bapeda yang mengawalnya intinya, agar bagaimana pelaksanaan program-program strategis ini yang tertuang di dalam Pancakarsa dapat terlaksana dan terwujud, gitu kan. Jadi kalau kita bicara Pancakarsa ini adalah merupakan janji politis kepala daerah, yaitu Ibu Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Bapak Iwan Setiawan. Nah, kalau kita bicara ini untuk periode 2018 sampai 2023, gitu kan, dimana Pancakarsa ini berisi program-program strategis. Ya, tentunya ini tidak lepas dari terkait dengan penjabaran visi misi daerah yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD Perda nomor 3 2021 terkait dengan Perda perubahan ya, Perda perubahan RPJMD 2018-2023. Nah, jadi kalau kita bicara tadi, ya, karena dia penjabaran visi misi, berarti itu tidak lepas dari visi yang sudah ditetapkan, gitu ya. Ingin bagaimana Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang terwujudnya Kabupaten Bogor yang termaju, nyaman dan berkeadapan. Nah, terus kita juga untuk mewujudkan visi tadi telah ditetapkan 5 misi. Nah,
Dari misi ke-1 yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Ini dijabarkan secara kebijakannya adalah di Bogor Cerdas dan Bogor Sehat, gitu kan. Jadi untuk mewujudkan termasuk yang misi kedua yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, dan misi ketiga mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Ini adalah untuk mewujudkan Bogor maju, gitu kan. Jadi kita harus tahu keterkaitannya antara visi misi dengan Pancakarsa, gitu kan. Kemudian untuk yang misi keempat mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkelanjutan dan berkelanjutan. Itulah arah kebijakannya yang ditetapkan dalam Bogor membangun, kalau kita bicara Pancakarsa. Dan untuk mewujudkan kesolehan sosial itulah Bogor berkeadapan. Nanti lebih jelasnya mungkin apa yang maksud Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor membangun, nanti ada di sebelah saya narasumber yang lebih kompeten lah, gitu kan. Nah, itu jadi intinya kami dalam mewujudkan misi tadi tentunya itu juga dijabarkan dengan tujuan dan sasaran dan strategi melalui strategi yang akan dicapai, gitu kan. Jadi bagaimana kita mewujudkan apa yang sudah dicantum dalam RPJMD ya. Jadi Pancakarsa ini adalah bagian tidak lepas dari apa yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD, gitu kan. Jadi kita bagaimana mengawal rencana pembangunan jangka menengah kita. Itu adalah janji politis kepala daerah, yaitu visi misinya itulah janji politis, gitu kan, yang dituangkan di dalam Pancakarsa, gitu kan. Nah itu kami berbeda bagaimana mensinkronkan, mengawal agar perencanaan daerah ini, pembangunan daerah ini tidak lari dari apa yang sudah kita tetapkan. Jadi kita mengawal perangkat daerah setiap kita melakukan perencanaan agar program-program kegiatan dan subkegiatan yang terkait dengan Pancakarsa ini itu benar-benar dilaksanakan oleh perangkat daerah, gitu kan. Kemudian kita juga melakukan pengendalian dan evaluasi agar target-target yang ditetapkan di dalam Pancakarsa itu setiap tahunnya dapat terwujud dan terlaksana, gitu kan. Itu adalah tugas kami Bapeda, gitu kan. Nah tadi menyangkut perjalanan kepemimpinan kepala daerah Ibu Ade Yasin dan Pak Iwan Setiawan dari 2019 sampai saat ini 2021 berarti sudah berjalan 3 tahun. Tentunya perjalanan Pancakarsa ini sudah di ujung yang ketiga, 3 tahun. Nah kalau kami melihat dari implementasi dari capaian Pancakarsa ini, tentunya kita bersyukur, maksudnya Kabupaten Bogor ini harus bersyukur dalam kondisi pandemi juga. Kita masih bisa membangun, kita masih bisa melaksanakan apa yang sudah ditetapkan, ditargetkan di dalam Pancakarsa. Dan apa yang kita lakukan, kita tetap memperhatikan mengatasi pandemi COVID-19 ini, termasuk kita juga tetap melaksanakan upaya-upaya pencegahan yang berupa vaksinasi, tapi kita juga masih bisa membangun. Itu luar biasa menurut saya. Suatu daerah lain mungkin banyak yang tidak melakukan pembangunan karena dia uangnya nggak ada, kemudian dia lebih fokus pada penanganan pandemi. Kalau kita bisa berjalan semuanya, kita berjalan semuanya. Kenapa? Ada upaya-upaya inovasi-inovasi kan yang dilakukan oleh Ibu Bupati yang ditugaskan kepada perangkat daerah. Ya contoh terkait dengan pendapatan daerah PAD. Daerah lain mungkin turun PAD-nya. Kita alhamdulillah PAD-nya melampaui gitu dari target, gitu kan. Kenapa? Karena ada upaya-upaya inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, gitu. Terutama contoh Bapeda. Bahkan kemarin di dalam gelar inovasi daerah, Bapeda itu juara 1 inovasinya. Karena itu sangat luar biasa, gitu. Inovasi yang dilakukan bagaimana melakukan pendapatan ya. Nah itu inovasi. Jadi pandemi ini buat Kabupaten Bogor bukan hanya musibah, tapi ini menjadi suatu motivasi kita bagaimana berinovasi di dalam menggali apa yang perlu kita lakukan sehingga pembangunan sudah berjalan. Jadi banyak inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Jadi kita coba menekan karena tadi biaya-biaya yang terkait yang bukan langsung kepada masyarakat, yang untuk operasional perangkat daerah kita coba tekan, kita kurangi, kita upayakan contoh perjalanan dinas, akomodasi kita drop, kita kurangi, karena kita pikir sekarang masa pandemi kok semua bisa melakukan secara virtual. Dan itu budaya itu terus, karena nanti ini tidak akan lepas. Jadi budaya
untuk tatap muka itu saya yakin lama-lama memang akan berkurang lah. Karena tadi saya pikir efektif juga kita melakukan kegiatan-kegiatan secara virtual. Nah, dengan penekanan operasional tadi kita dorong untuk pembangunan, gitu kan. Jadi kami mengatakan Pancakarsa sampai 2021 masih on the track, masih pada yang kita targetkan, dan itu capaian-capaiannya masih sesuai yang kita harapkan. Kami ambil contoh di 2021 ini kita menetapkan betonisasi jalan yang kita kenal Samisade. Itu Samisade 416 desa. Walaupun mungkin kemarin ada yang tertinggal, tapi kami insya Allah di 2022 ini tidak akan ada yang tertinggal, karena kemarin memang ada masalah di dalam hal desanya ya, administrasi desanya. Jadi di 2022 ini itu akan tetap kita dorong. Kenapa tadi? Nah, kalau kita bicara tadi, memang pembangunan kita di 2022 ini adalah membangun Kabupaten Bogor dengan temanya ya, membangun Kabupaten Bogor dalam pemulihan ekonomi dan apa istilahnya sosial ya. Kemudian di 2023 itu kita justru karena itu posisi terakhir, kita membangun Kabupaten Bogor dalam rangka terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadapan. Jadi tahun 2023 kita berharap semua berjalan sesuai yang sudah kita rencanakan, yang sudah dituangkan di dalam RPJMD, dan itu dalam rangka terwujudnya Kabupaten Bogor yang termaju, nyaman dan berkeadapan tadi. Nah itu, jadi kami Bapeda melakukan pengendalian, melakukan evaluasi mana yang belum, dan itu kita kejar di 2022 ini dan di 2023. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi janji-janji di dalam Pancakarsa itu kita dorong, kita anggarkan, kita rencanakan, dan kita kawal sehingga perangkat daerah tidak bisa lepas dari situ, gitu kan. Jadi tidak ada usulan-usulan baru perangkat daerah yang memang, kecuali kalau yang tadi sudah dipenuhi, apa yang ada yang ditetapkan dalam Pancakarsa, boleh mereka ajukan baru kegiatan lain, gitu kan. Jadi kita coba efisiensikan di kegiatan-kegiatan yang sifatnya penunjang, tapi kita dorong pada kegiatan yang sifatnya membangun. Itu adalah upaya kita lakukan di dalam mendorong tercapainya program-program prioritas atau strategis di dalam Pancakarsa. Itu mungkin sudah intinya. Sampai 3 tahun ini kami mengatakan bahwa program yang ditetapkan di dalam Pancakarsa itu sudah berjalan dengan baik, dan sudah kami di 2020 sudah bisa kelihatan, karena itu sudah menjadi suatu anggaran, mata anggaran, dan sisanya akan kita kejar di 2023. Jadi kalau saya urai satu-satu kayaknya terlalu panjang karena waktu 10 menit, tapi nanti dalam diskusi kita bisa membuka lebih jauh lagi, memberikan penjelasan lebih jauh lagi apa yang memang rekan-rekan ingin ketahui, gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sudah 10 menit. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila itu berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryanto. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Suryanto. Cukup menarik ya, Bapeda dalam hal ini memiliki tugas sebagai pengawal ya, ibaratnya bagaimana program Pancakarsa itu bisa terrealisasi selama 5 tahun ya Pak. Di 2021 Bapeda menilai Pancakarsa ini masih on the track, artinya segala target dan apa yang diusahakan masih bisa berjalan gitu. Bahkan di masa pandemi ya, di tengah runtuhnya ekonomi dan lingkungan pemerintahan segala macam, Kabupaten Bogor masih bisa melakukan pembangunan. Lalu di 2023 Bapeda yang mewakili Kabupaten Bogor akan mengawal pembangunan di pemulihan ekonomi dan sosialnya ya Pak. Kemudian nanti di 2023 di akhir-akhir mendekati masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Adea Siniwan Setiawan, Bapeda menargetkan akan terwujudnya cita-cita Kabupaten Bogor yang maju, nyaman, dan berkeadaban ya Pak, barangkali gitu ya Pak. Saya kira ini cukup menarik, dan untuk mengupas lebih lanjut, kita juga di tengah-tengah kita ada narasumber dari tim percepatan strategis Kabupaten Bogor ya, Saifuddin Muhtar atau yang kita kenal dengan nama Gus Udin. Nah, beliau juga mungkin salah satu perumus Pancakarsa ya.
dari yang sudah berjalan bisa dijabarkan terus apa saja sih capaian-capaian yang sudah masuk selesai gitu, dan apa sih tantangan selama 3 tahun ke belakang, dan program apa kira-kira nanti yang depan akan dilanjutkan gitu. Waktunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Sampurasun. Baik, yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi 1 Pak Usep Supratman. Ini rekan saya, kebetulan kalau bicara Pancakarsa saya kira Pak Usep memahami secara filosofis dan mendalam kaitan dengan Pancakarsa ini. Bang Sofyan ya memang rekan kita juga sebagai pengamat, saya kira beliau paham betul tentang mengapa saya kira Bang Sofyan hari ini hadir tengah-tengah kita, karena beliau sebagai pengamat dan pakar desa saya kira memahami bagaimana desa terdiri dari 416 desa gitu. Jadi hari ini saya kira pandangan beliau tentang Kabupaten Bogor akan lebih terintegrasi gitu dengan keilmuan dan kepakaran beliau. Pak Kepala Bapedalitbang saya kira yang hadir tadi sudah memberikan penjelasan. Teman-teman Pimred Metro, Kang Rama dan teman-teman yang lain serta seluruh media yang hadir pada kesempatan hari ini, dan teman-teman mahasiswa yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Berbicara Pancakarsa, saya kira kita berbicara kaitan dengan isu strategis. Sebelum Covid ini ada, kami dengan tim transisi, yaitu dengan Pak Usep juga merumuskan ada 13 isu strategis. Tetapi ternyata isu strategis ini berubah karena memang kondisi pandemi. Jadi salah satu diantaranya adalah bagaimana rendahnya sumber daya manusia. Kemudian saat itu belum ada laju pertumbuhan ekonomi. Tapi karena memang dalam kondisi Covid dan semua negara, saya kira 230 negara juga mengalami hal yang sama gitu, termasuk juga di Indonesia, bahkan Kabupaten Bogor, ternyata sampai dengan hari ini ada 48.000. Jadi 480.009. Jadi 48.009. Jadi kalau dihitung dengan kasus positif kita dengan jumlah penduduk 5,42 juta penduduk di Kabupaten Bogor. Jadi ternyata isu strategisnya berubah pasca Covid. Karena apa? Yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang pertama adalah karena dampak Covid itu, kalau kita melihat bagaimana laju pertumbuhan ekonomi yang menurun. Jadi ini juga menjadi isu strategis yang baru, sehingga memang menjadi permasalahan untuk kita bersama. Yang kedua adalah dampak Covid ini ternyata berdampak pada tingginya atau meningkatnya angka pengangguran di angka 14,29%. Berbicara Covid berdampak juga terhadap angka kemiskinan kita di angka 7,69%. Termasuk juga ketika kita berbicara Covid, maka berbicara kaitan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk juga ada timbulnya permasalahan sosial akibat daripada pandemi ini. Sehingga memang dalam perubahan RPJMD, bagaimana pemerintah daerah bersama dengan DPRD saat itu menyepakati ada perubahan isu strategis. Di antaranya adalah rendahnya sumber daya manusia. Jadi kalau kita berbicara sumber daya manusia, ternyata IPM kita juga dalam kategori saat itu di tahun 2018 menjadi target utama kita dalam Pancakarsa. Itu yang menjadi catatan kita, sehingga memang di dalam RPJMD perubahan pun masih menjadi isu strategis. Yang kedua adalah menurunnya laju pertumbuhan ekonomi tadi, karena memang kita di angka minus 1,77%, sehingga memang ini menjadi bagaimana proses pemulihan ekonomi ini juga bisa tumbuh kembali. Kemudian adalah meningkatnya angka kemiskinan. Jadi kalau dihitung tadi 7,69%, kemudian juga angka pengangguran kita di angka 14,29%, kemudian juga menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk juga adanya ketimpangan infrastruktur wilayah. Di 2018 kami dan Pak Usep saat itu ya sebagai tim transisi ditugaskan oleh Ibu Ade Yasin saat itu untuk melakukan kajian. Ternyata yang kita dapatkan adalah 38% infrastruktur di Kabupaten Bogor dalam kondisi kurang kemantapan. Apa yang dilakukan? Identifikasi saat itu. Yang pertama adalah ternyata 38% ini adalah berdasarkan kewenangan-kewenangan. Ada jalan yang kewenangan nasional, ada jalan yang kewenangan provinsi, ada jalan yang kewenangannya adalah kewenangan Kabupaten Bogor. Termasuk juga di antara 38% itu ada jalan yang merupakan kewenangan desa.
sehingga tidak bisa diintervensi oleh jalan ataupun oleh kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Mengapa terlahir adanya program 1 miliar 1 desa adalah kebijakan bupati untuk menuntaskan jalan-jalan yang 38% yang bukan kewenangan nasional, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Ini saya kira dalam ketimpangan wilayah. Dan saat itu kalau kita berbicara 2018-2019, ada game yang sangat menarik. Kabupaten Bogor, Cibinong khususnya, bukan perkotaan, tapi huge village. Jadi bahasa Pak Usep saat itu adalah, ini mah kampung, bukan Cibinong, ibu kota. Lalu dirumuskanlah dalam Karsa Bogor Membangun itu ada 2 program prioritas yang paling penting. Membangun desa melalui program bedah kampung, termasuk juga Summit 1 miliar 1 desa, termasuk ada program penataan Cibinong Raya atau yang disebut dengan Cibinong Raya atau City Beautification Project. Sehingga memang dari mulai Sentul itu ditata jalannya, ada sekarang Tugu Pancakarsa, sampai penataan kepada Kandang Roda, sampai ke Pakansari, termasuk juga penataan RE Mata Didata dan juga Jalan Raya Tegak Beriman. Itu yang dilakukan dalam masalah isu strategis yang selanjutnya. Kemudian juga rendahnya mitigasi bencana alam dan bencana non alam, ini juga menjadi isu strategis. Kemudian juga tingkat kerawanan sosial tadi, dampak pandemi di tahun 2020 ternyata menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran atau meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan ternyata menyebabkan tingkat kerawanan sosial. Data yang dikeluarkan oleh kepolisian ternyata kriminal meningkat di tahun 2020 pasca pandemi ini ada. Ini juga menjadi catatan kita tentunya, sehingga memang dalam isu strategis dan visi misi yang dituangkan dalam program tentunya ini juga menjadi catatan penting. Dan saya kira kalau kita berbicara tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda Litbang kaitan dengan visi Kabupaten Bogor, bagaimana terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban, diterjemahkan ke dalam 5 misi dan juga dalam Pancakarsa. Jadi kalau kita berbicara Pancakarsa, yaitu merupakan tekad bagaimana mencerdaskan Bogor. Tadi karena sumber daya manusia kita yang masih rendah tentunya, kemudian rata-rata lama sekolah kita juga masih rendah, sehingga memang bagaimana Bogor cerdas ini bisa terwujud. Termasuk kalau kita berbicara masih ada 1836 kondisi sekolah rusak yang ada di Kabupaten Bogor, data di tahun 2018. Kita berbicara kaitan data. Jadi kaitan kualitas pendidikan, tidak bicara ternyata permasalahannya dari mana. Ini akan kita urai dalam Karsa Bogor Cerdasnya. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan tekad mensehatkan Bogor. Yang ketiga tekad memajukan Bogor, tekad membangun Bogor, dan juga tekad membuat Bogor lebih berkeadaban. Saya kira masih ada 5 menit ya Mas Arifin. Kemudian kaitan dengan Karsa Bogor Cerdas. Dalam Karsa Bogor Cerdas, bagaimana pemerintah daerah Ibu Ade Yasin fokus terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui 3 strategi. Strategi pertama adalah bagaimana memenuhi sarana prasarana pendidikan termasuk kelas yang rusak, yang tadi 1836 ternyata setelah identifikasi lagi capaian kita di tahun 2021 ini sudah dibangun 640 ruang kelas baru, 72 SMP, 640-nya SD. Kemudian juga ada pembangunan unit kelas SD yang baru. Kemudian kalau rehabilitasi kelas sudah di angka 2446, sudah melebihi capaian target yang kita lakukan. Itu kaitan dengan pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan aksesibilitas, kemudahan untuk siswa. Termasuk ada program Kartu Bogor Cerdas yang sekarang tahun ini sudah diberikan untuk masyarakat atau SD saja 184.000. Kemudian untuk SMP 166.000, dan termasuk juga pemberian beasiswa Pancakarsa sebanyak 1.200 beasiswa Pancakarsa yang diberikan. Total anggaran kalau tidak salah konsep 13 miliar ya konsep ya. Kemudian kaitan dengan yang lain adalah bagaimana juga meningkatkan atau Bogor Cerdas ini fokus terhadap meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraannya. Ketika berbicara tenaga pendidik maka bukan hanya berbicara kualitas, tetapi juga berbicara kaitan kesejahteraannya, sehingga memang untuk guru honorer saja hampir 116 miliar digelontorkan, termasuk juga mengangkat tenaga P3K yang guru di tahun 2019 diangkat 1.112, termasuk juga diangkat lagi di tahun 2021 untuk 2022 sebanyak 1.136, sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk tenaga P3K 96 miliar ini yang dibutuhkan. Sehingga memang ini juga bagaimana meningkatkan
Bogor Cerdas ini. Yang selanjutnya adalah kaitan juga dengan madrasah, karena memang kalau kita berbicara madrasah terkadang ada dikotomi antara sekolah umum dan sekolah madrasah, sehingga dalam Pancakarsa tidak ada dikotomi. Madrasah tetap diberikan bantuan untuk sekolahnya, bangunannya, termasuk juga insentifnya. 20 miliar digelontorkan khusus untuk insentif dan juga bantuan untuk infrastruktur di madrasah. Hal yang lain adalah dalam berbicara kaitan dengan rata-rata lama sekolah kita, tahun 2020 kita di angka 8,29 dan 2021 kita meningkat di angka 8,31. Jadi saya kira kalau berbicara kaitan dengan Bogor Cerdas, indikatornya adalah bagaimana juga di angka rata-rata lama sekolah, termasuk nanti bagaimana di IPM kita, saya kira secara terakumulasi. Kemudian kaitan dengan Bogor Sehat, ini juga layanan-layanan peningkatan karena memang di Kabupaten Bogor ada 27 rumah sakit, termasuk 4 diantaranya adalah rumah sakit milik Kabupaten Bogor, termasuk juga penambahan rumah sakit Bogor Utara. Termasuk juga bagaimana sekarang pemerintah daerah memberikan 700.000 bantuan melalui program Bogor Sehat. Ini saya kira mungkin nanti secara detail Pak Usep juga akan memberikan pandangan kaitan dengan bagaimana insentif yang diberikan untuk Bogor Sehat ini. Selanjutnya adalah kaitan dengan Karsa Bogor Maju. Ketika berbicara Karsa Bogor Maju, maka fokusnya adalah bagaimana digitalisasi. Termasuk juga kalau kita berbicara dalam Karsa Bogor Maju, karena memang di Kabupaten Bogor dari 435 desa dan kelurahan, mayoritas adalah desa, 416. Sehingga memang pembangunan di desa menjadi prioritas. Maka ada 4 strategi yang dilakukan oleh Ibu Ade Yasin kaitan dengan pembangunan desa. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM, yang kedua meningkatkan ekonomi, yang ketiga digitalisasi dan infrastruktur. Dalam konteks SDM maka pemerintah daerah bekerja sama dengan IPB untuk melakukan sekolah pemerintah desa dengan 2 output. Yang pertama adalah kaitan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia pemerintahan desa, dan juga ada output yang lain adalah desa presisi untuk mendukung desa digital, termasuk juga yang tadi bagaimana kita juga daya saing meningkat. Kemudian dalam Karsa Bogor Maju, program-program yang lain adalah bagaimana juga berbicara kaitan dengan penyediaan tenaga kerja. Jadi kalau kita berbicara tadi meningkatnya angka pengangguran, maka LSP dan juga BLK ini dimaksimalkan. Karena memang ketika berbicara kita, maka berbicara ketersediaan tenaga kerja. Dan ternyata dalam konteks hitungan 1 tahun kita juga sudah menurun 14,29% angka pengangguran kita. Di angka 2021 ini BPS sudah menulis di angka 12,22% kaitan dengan angka pengangguran. Kemudian ketika kita berbicara kaitan juga dengan Bogor Maju, tentunya memang dalam konteks kemarin juga Bupati meluncing bagaimana ada petani milenial yang sudah mengekspor dan mendorong ekspor itu, termasuk juga adalah salah satu petani milenial, nilai ekspornya senilai 5 triliun. Saya kira juga sangat membanggakan untuk pemerintah dan warga Kabupaten Bogor. Kemudian selanjutnya adalah dalam Karsa Bogor Maju juga bagaimana meningkatkan pelayanan-pelayanan, termasuk juga pelayanan, ada Geraha Pancakarsa tentunya untuk melayani masyarakat yang kurang mampu. Kemudian juga bagaimana kita juga membuat gerai-gerai, termasuk kerjasama dengan EON, dan juga ada one stop service untuk pelayanan publik. Kemudian dalam Karsa Bogor Membangun, karena memang kalau kita berbicara tadi, maka masalah-masalah itu adanya di desa, termasuk 38% dan penataan Cibinong Raya, maka pemerintah daerah dalam fokus di tahun 2021 juga melakukan penataan Cibinong Raya. Jadi Anda tidak lagi menikmati kemacetan di keluar tol Citerep itu, sekarang sudah agak lumayan melihat Tugu Pancakarsa dan malam sudah indah. Kemudian kaitan juga dengan apa yang dilakukan dalam Karsa Bogor Membangun, tentunya kalau berbicara jalan, maka dari program Samisade saja sudah dilakukan pembangunan jalan sebanyak 473.706 meter dari program 1 miliar 1 desa. Jadi kalau berbicara berapa jalan yang dibangun di tahun 2021, maka dari program 1 miliar 1 desa saja 473.706 meter dikali, dan ini kalau kita hitung TPT juga 805 meter, 8.005 meter, kemudian jembatan 362 meter, dan tadi juga baru diresmikan program atau jalan jembatan Rawayan dari total 215, 39 sudah dilakukan pembangunannya, dan hampir 1,4 kilo jembatan yang dibangun di tahun 2021 ini. Dalam konteks yang lain, dalam Karsa Bogor Berkeadaban tentunya karena kita fokus kepada penyelesaian masalah-masalah sosial, termasuk salah satu dampak pandemi yaitu meningkatnya masalah sosial, sehingga memang program-program penyelesaian itu juga dilakukan.
Hal yang lain adalah bagaimana juga ketika kita fokus indikator-indikator makro kita, yang pertama adalah bagaimana proporsi rumah tangga berakses internet juga naik. Kemudian IPM dari tahun 2020 ini tahun 2021 naik 70,8%. Jadi 70,48%. Jadi kalau kita hitungan di tahun 2020 hanya di angka 70,40, dan di tahun 2021 ini naik menjadi 70,48%. Kemudian persentase penduduk di bawah garis kemiskinan memang agak naik sedikit, tetapi tidak ada kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor. Daya beli masyarakat juga meningkat, kemudian tingkat pengangguran kita juga menurun dari angka 14,29% menjadi 14,22%. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi kita juga naik menjadi 3,48%. Jadi kenaikannya 5,25%. Jadi kalau kita berbicara indikator makro, kita juga ada kenaikan laju pertumbuhan ekonomi karena ada relaksasi. Kemudian PDRB kita dari 236,15 triliun di tahun 2020, ternyata tahun 2021 ini naik menjadi 245,22 triliun. Jadi kenaikannya 9,7 triliun. Saya kira itu yang perlu disampaikan sebagai penguat tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Bapedalitbang. Tentunya capaian ini merupakan kolaborasi, bukan hanya kepala daerah, bukan hanya juga SKPD, tapi seluruh komponen Kabupaten Bogor, termasuk juga eksekutif dan legislatifnya, dan juga dukungan teman-teman media tentunya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama beri aplaus untuk Bu Sudin. Sangat menarik ya, begitu jelas pemaparan dari Gus Udin apa saja yang sudah menjadi capaian Bupati dan Wakil Bupati Bogor selama 3 tahun ini dengan program Pancakarsanya. Ternyata di tengah segala upaya menuju Kabupaten Bogor yang lebih maju, nyaman dan berkeadaban, di dua tahun belakangan ini kita juga dihantam COVID ya. Artinya itu juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap capaian Pancakarsa selama ini gitu. Dan dengan sisa waktu yang ada, Pancakarsa ini harus terus dikejar, ditambah juga harus ada pembenahan dari dampak-dampak pandemi yang terjadi gitu ya. Selanjutnya untuk narasumber ketiga kita di sini telah hadir Pak Sofian Syaf, beliau akademisi dan pengamat juga dari IPB, dan fokus juga di pembangunan desa gitu. Mungkin kita ingin dengar dari Pak Sofian ini gimana sih selama ini program Pancakarsa itu di tengah-tengah masyarakat, dan kira-kira apa sih tantangan ke depan dengan sisa waktu yang ada, apakah program-program ini akan bisa berjalan maksimal gitu. Untuk Pak Sofian Syaf, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Baik, Pak Kepala Bapedalitbang yang saya hormati, Gus Udin yang saya hormati, Kang Usep, serta teman-teman dari Remetro yang berbahagia. Saya ingin berangkat dari satu fenomena yang jarang orang melihat, tetapi ini sangat fundamental yang ada di negara kita. Ketika COVID melanda Indonesia, ada problematik persoalan data yang tidak selesai. Ini saya ingin cerita terlebih dahulu, kemudian nanti saya masuk ke dalam Pancakarsa. Ya. Ada persoalan pendataan yang problematik di kita, yang sebenarnya dari 4 tahun, bahkan dari tahun 2006 saya menyuarakan kita harus mengganti metodologi pendataan ya, yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Hasil riset saya menyatakan bahwa sumber data yang selalu digunakan untuk mengukur indeks yang ada, apakah indeks pembangunan manusia, kemudian indeks desa membangun, indeks kemudian pembangunan desa, indeks Gini rasio, indeks pembangunan pemuda dan seterusnya, itu selalu berpedoman kepada data yang berbasis desa, yang notabene-nya
data berbasis desa itu memiliki tingkat error 47,13% yang saya sebut dengan nama data PODES, potensi desa. Jadi tingkat errornya 47,13%. Nah, jikalau 47,13% digunakan sebagai bahan untuk membangun indeks-indeks pertumbuhan, maka boleh dikata indeks-indeks itu tidak akan tepat sasaran. Makanya kemudian banyak orang mengatakan bahwa hari ini misalnya ya ketertinggalan sudah hilang ya, padahal kemarin masih ada yang tertinggal. Nah, ini menjadi bagian penting saya kira. Nah, setelah itu kemudian saya exercise, saya berterima kasih sekali kepada Allah karena diberikan kesempatan setahun setelah pandemi, tepatnya di akhir tahun 2020 ya sampai di awal tahun 2021, saya diberikan kesempatan untuk jalan ke Sumatera, mengunjungi beberapa desa di Sumatera. Kemudian di Bogor ya kami melakukan pendataan dengan metodologi yang inovasi saya yang saya sebut dengan data desa presisi, dan ke Bali pada saat itu. Jadi 3 kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Gianyar, Bali. Saya diberikan kesempatan alhamdulillah pada saat itu. Saya melakukan risetnya menarik, seperti yang disampaikan oleh Gus Pin tadi. Saya ingin melihat bagaimana korelasi ya COVID-19 dengan angka ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Itu yang saya lakukan riset. Nah, saya ambil sampling ya untuk mewakili representatif Sumatera. Saya ambil desa-desa yang tipologinya livelihood masyarakatnya, pola nafkah masyarakatnya adalah kebun. Kebetulan pada saat itu di Tapanuli Utara, tempat kami dan namanya Desa Sibandang, masyarakatnya bertipologi bergantung pada kebun. Bogor saya ambil Cikarawang karena kebetulan belakang kampus IPB, dekat lah. Ya, tipologinya tanam pangan. Di situ ada hortikultura, umbi-umbian dan sebagainya. Kemudian di Bali adalah persawahan yang dijadikan sebagai bagian dari ekoturism, tapi kolaps dia. Semua bergantung pada apa yang kemudian menarik dalam temuan saya. Dalam temuan saya, masing-masing desa yang ada, yang saya melakukan kunjungan itu melalui data desa presisi ya, saya bisa mengukur Gini rasio indeks angka ketimpangan sampai level RW. Ya. Tidak lagi pada level regional atau kabupaten skupnya atau provinsi. Saya kemudian langsung menghitung pada level RW. Yang menariknya adalah di setiap desa-desa yang ada yang terdiri dari rukun warga, kalau kami di Cikarawang kan rukun warga di Bogor. Kalau di Tapanuli Utara namanya dusun dia. Ada dusun. Kalau di Bali namanya banjar. Satuan level wilayah terkecil. Nampaknya kemudian dari sekian satuan-satuan wilayah terkecil di masyarakat itu Gini rasionya ya, Gini angka ketimpangannya itu menunjukkan ketimpangan sedang sampai ketimpangan rendah sampai ketimpangan sedang. Jadi selalu ada di rukun warga, dusun atau banjar yang memiliki angka ketimpangan tinggi ya, atau sedang atau tinggi ya. Di Sibandang itu 0,41 angka ketimpangannya, di Cikarawang 0,44, di Bali, di Gianyar atau Tegal Alang itu 0,44, sama seperti dengan di Cikarawang. Tetapi yang menariknya kemudian ya, level terendah angka ketimpangan itu dimiliki oleh Bogor 0,31. Kemudian Sibandang 0,36 dan kemudian Gianyar. Nah, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Bahwa memang benar bahwa COVID telah memberikan kontribusi terhadap ketimpangan pada level yang rendah sampai yang sedang. Nah, ini berimplikasi kepada apa? Kepada kemiskinan. Nah, saya menghitung angka kemiskinan ya yang tinggi karena Gini rasio di setiap wilayah satu terkecil RW tadi atau banjar atau kemudian dusun itu berkisaran antara kenaikannya 1,1 sampai 6,46%. Angka pertambahan orang miskin yang terbanyak itu di Sibandang, dia 6,46% tuh kenaikan kemiskinan. Kemudian Cikarawang 2,45% dan Gianyar atau Tegal Alang itu 1,64%. Ya. Jadi benar itu
tidak salah itu bahwa terjadi kenaikan kemiskinan. Nah, persoalannya apakah kemudian kemiskinan ekstrim atau tidak? Nah, ini memang menjadi analisis lebih lanjut lagi. Nah, pengangguran pun demikian. Yang menariknya angka pengangguran tertinggi itu adalah di Tegalang, karena turismenya kolaps. Orang kemudian bangkit, ya, mencari ketergantungan itu di sektor pertanian. Dia kembali lagi kemudian dalam sektor pertanian. Jadi buffer ekonomi kita itu adalah sektor pertanian. Nah, ini kemudian mengindikasikan bahwa ketika COVID itu terjadi fenomena yang menarik, bahwa kemiskinan yang terjadi kemudian buffering ekonominya itu adalah di sektor pertanian. Yang ingin saya katakan sebenarnya sederhana gini. Bogor itu 416 itu desa. Ya. Dan tentunya kalau kita analisis lebih jauh lagi, SDA sumber daya alam Bogor itu adalah di sektor pertanian. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan kemiskinan, ya, maka doronglah kemudian sektor pertanian. Berapa kemudian estimasi perputaran uang di sektor pertanian? Riset kami mengatakan, ini riset saya melalui data prediksi, uang yang berputar di desa untuk memenuhi 45 bahan makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat kita, termasuk rokok di dalamnya, termasuk rokok, ya, itu adalah 5 miliar. Range-nya tuh 3-5 miliar di sebulan, per bulan. Jadi uang yang berputar untuk memenuhi konsumsi bahan makanan pokok kita itu adalah 3-5 miliar di Bogor ini. Kalau 416 kali saja angka margin terkecil 3 miliar, itu berapa uang berputar di desa untuk bahan makanan pokok saja. Sekarang pertanyaannya, dari mana sumbernya? Itu dari luar desa kita. Nah, untuk itu dalam kerangka pembangunan Kabupaten Bogor, seyogianya kemudian didorong pada pengembangan sektor pertanian. Nah, karena itu jelas yang memberikan pertumbuhan ekonomi pada saat COVID itu kan sektor pertanian. Ya. Namun memang problemnya adalah terletak pada sumber daya manusia. Memang saya sepakat dari Gus Gun tadi bahwa ada problem di sumber daya manusia. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kemudian Pancakarsa ini terus on the track, sebagaimana dikatakan oleh Pak Kaban tadi. Saya sepakat masuk on the track, tetapi kita perlu laju yang sangat kuat, laju yang kencang lah. Kalau kemarin sebelum COVID misalnya 80 per kilometer per jam, pada saat kemudian COVID, ya, turun menjadi 50 km per jam. Nah, sekarang bagaimana 120 sampai 130 km per jam agar Pancakarsa dilakukan? Saya sepakat bahwa, ya, Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor maju, Bogor membangun, dan Bogor berkeadaban itu kemudian dilakukan. Tapi dengan catatan adalah satu, bagaimana memfokuskan, ya, terutama Bogor maju ini, mendorong sektor ekonomi, ya, berbasis sumber daya alam pertanian yang kemudian mengcovering, ya, perputaran uang, food consumption di desa yang harus dikawal dengan baik. 416 kali 3 miliar itu berapa itu? Putaran uang per bulannya itu. Banyak itu. Saya kira ini menjadi penting. Nah, dalam konteks itu kemudian, ya, riset kami menemukan bahwa proses untuk mengcovering hal tersebut dilakukan 3 program orientasi. Dan ini sesuai dengan Pancakarsa. Yaitu yang pertama adalah pendidikan. Seperti Gus Gun tadi, Bogor cerdas. Itu menarik itu. Nah, sekarang potret model Bogor cerdas ini harus dilihat lagi di kelompok mana. Saya menyarankan Gus Udin itu di kelompok kaum muda. Sebab 30% populasi Bogor ini adalah anak-anak muda yang berumur 16 sampai 30. Ya, 16 sampai 30 tahun. Jadi ini potensial saya kira. Mengapa kemudian demikian? Karena pendidikan yang paling terbaik selain pendidikan formal adalah vokasional. Jadi bagaimana menggerakkan anak-anak muda ini masuk ke dalam sektor pertanian tadi di desa, atau bagaimana meningkatkan daya skill, ya,
anak-anak muda desa kita untuk kemudian merawat sumber daya alamnya. Saya sangat sedih sebenarnya ketika saya kemarin ke Subang. Subang itu saya lakukan data desa presisi. Luar biasa penghasil beras di Subang itu. Seharusnya ada industri, home industry untuk kemudian pencacah beras kan, mesin pencacah beras yang kemudian itu digerakkan oleh anak-anak muda desa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka keluar dari desanya untuk mencari pekerjaan di industri yang sebagai buruh. Padahal margin keuntungan pangan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu sampai 120%, range-nya 90 sampai 120%. Marginnya tuh, margin keuntungan pangan. Kalau kita kemudian misalnya ubi, ini saya lagi gerakan anak-anak muda di Cikarawang, ubi itu harganya ya per kilo kalau produksi itu 600, dijual di pasar itu 4.000 per kilo. Atau saya menjual ke off-taker itu bisa menjadi 3.500 sampai 4.000. Kenaikan sekitar 90%, bayangkan. Nah kalau ini kemudian kita kelola dengan baik, ini sangat luar biasa. Jadi edukasi itu menjadi penting. Bogor cerdas, tapi lebih difokuskan lagi agar kecepatannya 120 km per jam ke pemudanya, ke anak-anak muda. Mungkin mumpung Kang Gus Udin, ya, ini anak muda. Jadi harus didekati mereka itu. Yang kedua adalah focusing, ya. Jadi kalau menurut saya fokus kepada komoditi pertanian apa yang harus digerakkan oleh Bogor ini, ya, Kabupaten Bogor maju, ya. Apa ekonomi yang harus didorong? Menurut saya adalah fokus. Nah, saya kemudian lakukan penelitian yang menarik. Mengapa kemiskinan itu bertahan, ya, di desa-desa? Karena fragmentasi lahan dan fragmentasi komoditi itu sangat tinggi sekali. Sehingga kalau ingin kita gerakan 120 km laju untuk Pancakarsa ini tinggi, maka ekonomi harus difokuskan. Apakah ekonomi pertanian beras atau pertanian ubi yang memiliki nilai skala ekspor, ya, yang nantinya kemudian memberikan kontribusi kepada apa? Laju pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Nah, dengan demikian, ya, pendapatan masyarakat akan terus naik. Nah, itu hasil penelitian saya. Jadi, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah on the track oke. Tapi karena COVID kemarin, laju percepatannya rendah. Nah, sekarang harus kita kemudian naikkan 2 kali lipat, ya, menjadi 120 km per jam, tapi dengan catatan apa? Gerakan anak muda melalui pendidikan vokasi untuk merawat sumber daya alam pertanian yang berfokus ekspor. Dengan demikian, saya yakin tadi persoalan kemiskinan, pengangguran itu akan teratasi dengan baik. Nah, saya yakin dengan Pak Kaban dan Gus Udin mengawal Ibu Bupati, sudah saatnya kemudian ini daya lajunya itu dibincangkan. Karena insya Allah, alhamdulillah, Bogor juga tren COVID-nya rendah, ya, sudah mulai beberapa pihak melakukan vaksinasi, ya, dengan massal, dengan kesadaran itu tinggi. Jadi sudah saatnya kemudian Bogor menunjukkan itu. Mengapa saya katakan demikian? Satu-satunya kemudian kabupaten yang ibaratnya satu provinsi, bahkan 2 provinsi luas wilayahnya dan jumlah penduduknya, ya, dibandingkan dengan Sulawesi misalnya tempat saya itu adalah Bogor. Jadi Bogor ini sudah luar biasa sekali sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan proses, ya, mendorong agar tadi Pancakarsa yang ideal tersebut itu bisa kemudian dirasakan secara maksimal dan kecepatan yang tinggi. Saya kira demikian dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang berharga bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini luar biasa penelitian Pak Sofiansah, ya. Ternyata selama pandemi ini tiap desa kenaikannya itu 1-6% lebih, ya Pak, ya. Artinya ini juga yang menjadi PR kedepannya untuk Kabupaten Bogor, karena bicara Kabupaten Bogor kita juga didominasi oleh desa, ya. Seluruh wilayah kita kebanyakan itu di desa, dan ada beberapa poin penting yang menurut saya juga penting tadi. Artinya ketika COVID ini memberikan dampak yang signifikan gitu, on the track saja tidak cukup. Kita butuh laju yang lebih cepat. Kalau tadi Pak Sofian bilang itu 120 km per jam.
untuk mengejar pemulihan dampak-dampak itu gitu. Kemudian juga masalah SDM ternyata masih menjadi PR kita bersama gitu, bagaimana ke depan SDM kita ini bisa benar-benar handal gitu. Dan dari segi ekonomi yang terdampak gitu, hasil penelitian Pak Sofyan juga membuktikan bahwa pertanian ini yang sektor yang cukup bisa membangkitkan itu ya Pak. Artinya pengembangan SDM mungkin nanti bisa dikembangkan juga lewat menggandeng kaum muda untuk menjadi petani milenial ya. Kemudian juga tadi yang menarik bagaimana kabupaten memilih fokus komoditi. Kira-kira apa sih yang akan menjadi brand ataupun ciri khas Bogor ini yang akan dipasarkan di area pertanian, karena ya itu yang menjual ya. Saya pikir itu sangat menarik sekali gitu. Dan selanjutnya nih untuk pembicara yang keempat, kita sudah kedatangan juga Pak Usep. Beliau ini Ketua Komisi 1. Mungkin kita akan dengar gimana sih selama ini legislatif mengawal Pancakarsa selama 3 tahun, dan bagaimana pandangan legislatif terhadap program yang sudah berjalan, dan apa sih masukan ke depannya untuk eksekutif dalam mewujudkan Pancakarsa ini. Untuk Pak Usep, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Rekan-rekan narasumber yang saya hormati, saya banggakan, Pak Sofyan, Pak Agusudin, dan Pak Suryanto. Rekan-rekan media nih, yang saya banggakan, di sini juga Metro tuan rumah berarti ya. Oh, Metro tuan rumah, rekan-rekan dari Pokpan yang selalu ngejar-ngejar saya walaupun ngumpet, tapi tetap saya jawab ya, Bang Epul ya. Walaupun saya jawabnya jam berapapun saya jawab ya, begitu saya buka WA. Menarik nih, harusnya saya di Komisi 4, Pak Sofyan ya. Sama sebenarnya saya dengan Pak Sofyan ingin ada keunggulan dari masing-masing desa ya. Karena desa-desa kita itu, mohon maaf Pak Sofyan ya, masih plagiator. Bikin BUMDes wisata, semua BUMDes wisata. Padahal di situ tidak ada objek wisata gitu. Tapi karena orang lain majunya wisata gitu, diada-adain wisata. Akhirnya apa? Akhirnya ADD-nya hilang. Ya kembali lagi, bukannya malah maju, malah jadi bangkrut BUMDes ya. Itu juga harus evaluasi Pak Kaban, Pak Rusudin ya, catatan khusus. Sebenarnya ngundang saya salah di sini karena jeruk makan jeruk saya nggak boleh ya. Benar Gus Ipul? Jeruk makan jeruk gitu. Kalau ditanya saya ya harus paling mendukung. Saya Direktur Pemenangan Bu Ade. Iya kan? Nah, bagaimana Pak Kaban tahu saya di anggaran memperjuangkan bagaimana anggaran di APBD baik 2019, 2021 itu programnya yang menyangkut dengan Pancakarsa. Kita ingat, Gus Udin tahu 2018 Bupati dilantik 31 Desember, 30 Desember kita 31-nya syukuran, besoknya kita melaksanakan APBD. Pada saat masa transisi, Pancakarsa itu hanya disandingkan, mohon maaf ya Pak Yanto ya, Jaro Ade 10, Bu Ade 5. Wajar Pak, kalau on the track bukan on the track lagi, kita malah mundur. Karena apa yang kita cita-citakan dalam Pancakarsanya hadis, itu hampir hanya 50% lah yang mungkin bisa didorong. Karena waktu itu kita masuk di 2018 kan dewan lama, APBD sudah tutup palu ya. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Sofyan, kita udah diskusi ya di IPB kita bagaimana desa-desa unggulan itu. Tapi apa dikata ya 2020 juga kita masuk COVID ya. Saya ingat 31 Desember pada saat ada Habib Mahdi ya,
saya dengan ketua, dengan Pak Yanto belum apa dah ya, ketuk palu jam 23.55, ketuk palu tuh. Besok paginya ternyata ada musibah Sukajaya. Sukajaya musibah, Maretnya COVID kan, dianggap leha-leha gitu. Dianggap paling juga berapa bulan lah, Dewan juga masih jalan-jalan lah, cuek-cuek aja lah. Tapi ternyata panjang, sehingga semua anggaran yang sudah dibuat dalam APBD ini direfokusin Pak. Pak Yanto nanti juga tolong sampaikan, nanti teman-teman, wah kata Pak Yanto tadi PAD kita katanya naik, daripada orang salah ya, bukan naik, dari target semuanya turun. PAD kita awalnya 3, sekian triliun, sekarang hanya 2, sekian ya Pak Yanto ya. Ya, jadi dari target yang ditetapkan Kabupaten Bogor lebih. Tapi dari PAD awal kita itu berkurang. Kita hanya 66%, tapi dibanding dengan kabupaten lain, kita lah yang paling bisa bertahan. Saya akui ya bahwa kita keliling kemana-mana, yang PAD yang bertahan itu salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Kaitan dengan Pancakarsa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanto masuk berarti tahun ketiga ya Pak Yanto ya. Saya juga kemarin sudah diskusi lagi tim kami, tapi dengan Pak Yanto belum ditindaklanjuti. Jadi kalau saya sampaikan di sini itu rahasia dapur ya. Tetap, secara objektif saya mengakui masih ada kekurangan, tapi kekurangan itu bukan unsur sengaja, karena memang unsurnya kondisi yang benar-benar COVID semuanya juga udah. Bagaimana bupati kita membuat terobosan dengan Samisade, hanya satu di Indonesia, Bupati Bogor, berani ingin maju. Kalau didiamkan saja, serangan itu banyak ke Dewan. Pertama dari 318 ya Pak Yanto ya, sekarang 413. Berapa paket yang hilang? Pertanyaannya itu, berapa paket yang hilang? Berapa yang benci? Kalau tadinya dibagi 2 aja, paket-paket menengah, ada 1000 paket yang hilang. 1000 kali 5, 5000. Tapi kami dari tim pemenangan bupati nggak gentar, karena ini untuk berbuat baik. Karena kalau tidak disampaikan ke desa, memang kita kolep Pak, kolep benar. Tapi bukan berarti juga kita itu juga harus menyatakan yes bagus, tidak juga. Ini harusnya juga tadi pendahulunya itu dari rekan-rekan media. Baru kami jawab ya Pak Yanto ya, nggak benar Anda ini sebenarnya. Itu kalau kami di sini mas semuanya 100% UAD. Termasuk Pak Sofian juga Pak 100% UAD. Benar nggak? Teman-teman media juga sama, tahu bahwa kami itu adalah bagian dari Bu Ade. Jadi kalau saya nyatakan 100% programnya Bu Ade maju ya maju. Bayangin 418 tahun 2022 di desa nih Pak. Nah, ini bantuan juga nanti desa juga jangan ngambil kebijakan sendiri, sebenarnya kita juga harus ada manajemennya. Sekarang dari Samisade 1 miliar, dana desa berapa miliar, ADD berapa, bahkan ada satu desa yang APBD-nya itu di atas 5 miliar lah, nggak usah disebutin ya. Mendingan jadi kepala desa daripada jadi anggota dewan, betul Pak Ebol? SPC 420.000, cukup dengan saya lah anggota dewan malah. Jadi intinya saya dari anggota dewan khususnya dari Dapil 3 faksinya P3 di politik anggaran ya, kami selalu mengutamakan apa yang dikatakan itu Pancakarsa. Gimana waktu itu saya dengan Pak Yanto merubah RPJMD, pasti lawan politik berbeda dengan kami. Lawan politik pasti nyerang apa ini RKB, apa ini RKB. RKB nggak perlu, karena pada saat COVID, coba kalau sekarang COVID, sekarang udah belajar tatap muka lagi, kalau kelasnya nggak ada bagaimana?
apalagi dengan sistem sekarang ya, jarak jauh. Pengadaan komputer, wah rame media ini, padahal katanya perlu. Jadi yang perlu juga, media juga sampaikan ke kami ke Dewan ini, Pak perlu itu, jangan dicoret Pak, pengadaan komputer. Ini pengadaan komputer hilang. Padahal pada saat saya reses, tahu nggak yang sekarang itu anak-anak SD itu ujian namanya ANBK harus pakai komputer. Saya reses kemarin, Pak Yanto tolong dicatat, walaupun belum masuk ke Pak Yanto, itu rata-rata pinjam, bayangin laptopnya. Itulah karsa cerdasnya itu, salah satunya ya itulah, bukan hanya tadi ke guru-gurunya juga, tapi sarananya juga harus dilengkapi. Saya juga ngeri Pak Yanto nih, nggak apa-apa kalau Bapak ini, Bapak tahu nulisan berita uruhan ya Pak Yanto ya, nah, berita nggak ada, biar aja tulis gitu. Karsa sehat. Saya kemarin pada saat vaksin di salah satu desa di Kecamatan Caringin, masuk ke puskesmas, dokter giginya ada, tapi alatnya nggak ada, pakai palu, pakai apa kan saya ini, miris sekali. Ya, jadi di luar Pak Gus Udin sudah maju, tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang harus kita isi. Ini karena saya satu warna, karena saya nggak jauh-jauh. Kalau nggak satu warna beda Pak, ngomongnya lain. Kalau Dewan kan diajar ngomong. Saya udah dikunci dulu tadi. Begitu Pak Yanto lihat Pak Usiap tenang. Jadi satu persatu, saya selalu ngomong walaupun bagaimana, Udin ke Bupati saya ngomong terus terang. Pada saat ngobrol ini kurang Bu, ini kurang. Ya, kesehatan saya ingin nanti tim percepatan pembangunan juga turun ke rumah sakit. Kebetulan istri saya lagi sakit, saya juga keringatnya udah banyak nih. Itu bagaimana ngerinya, sedihnya masyarakat kita yang mau berobat daftar jam 1 malam. Medianya coba jam 1 malam bareng-bareng sama saya coba. Sedih banget. Coba kasih masukan, terobosan biar karsa sehatnya ini juga masuk lah. Kita ngegelontorin duit tuh, bukan miliaran, ratusan miliar. Bupati sudah bagaimana sekarang nggak mau, jangan harus ini ya, Bogor Timur jangan Bogor Timur katanya, harus rumah sakit paru. Tapi ternyata pelaksanaannya lambat ya. Bagaimana kita di Dewan memaksakan itu anggaran, bagaimana ributnya ya Pak Yanto ya. Kalau saya dengan Pak Yanto kakinya saya dua, satu ke kiri satu ke kanan Pak. Dan saya juga berharap jadi catatan Pak Yanto agar setiap dapil juga punya rumah sakit. Yang belum ada rumah sakit ada dapil 4, dari mulai Ciomas, Darmaga, Pamijahan, Cibung Bulang, Kia Ampea, Tenjolaya. Ya, itu harus ada rumah sakit di situ, rumah sakit umum daerah. Kalau dapil 5 kan udah ya, dapil 6 Parung udah, dapil 3 udah. Dan kalau bisa sebelum rumah sakit itu, supaya masyarakat itu tidak jauh, adanya peningkatan kelas dari puskesmas ke puskesmas menjadi rumah sakit umum daerah tipe D lah. Jangan ini mah muntaber aja harus ke rumah sakit, jauh lagi. Udah datang ke IGD ditolak, nggak ada kelas, nggak ada ruangan. Ngelahirin masih juga ke situ. Dari 101 puskesmas itu juga banyak yang sudah tidak layak. Ya, teriak-teriak juga udah banyak yang teriak-teriak. Ini catatan-catatan yang karsa-karsa sehat dan cerdas ini yang harus ditindaklanjuti. Bogor membangun, inilah ciri khasnya Bupati. Bagaimana sekarang, terima kasih Pak Yanto dengan jembatan Rawayannya. Walaupun kita masih banyak ya Pak Yanto ya, tahun sekarang harus 120-an lah kalau nggak salah saya. Dan teman-teman juga, mohon maaf pelaksanaannya dikerjasamakan atau di-MOU-kan dengan pihak TNI. Ya, karena supaya cepat, bukan juga menghilangkan pihak ketiga ya. Supaya cepat.
Karena memang keahlian dan kekhususan di Rawayan itu memang susah juga ya, untuk umum itu susah lah. Jadi Karsa membangun, saya ingat Bupati pada saat Samisade pertama itu inginnya adanya terkonek ya antara desa satu dengan desa yang lain. Cuma karena COVID itu sendiri dan di postur anggaran juga harus salah satunya peningkatan ekonomi daerahnya, Bupati membuat perubahan. Di situ ada padat karya. Jadi jenius otaknya, jadi nggak stagnan Pak. Jadi begitu kelihatan di depannya itu harus dirubah, segera dirubah. Itulah ciri khas orang hukum Pak. Jadi kalau orang hukum itu begitu tengah-tengah membuat pembelaan bisa. Ya kayak saya tukang ngebela. Jadi apapun yang Bupati salah saya bela. Bupati adalah the best. Gitu. Iya kan, saya kan pembelanya ya sampai ke Mahkamah Konstitusi kan saya. Jadi apapun yang terjadi bukan berarti Bupati punya kesalahan. Kesalahan apapun bahasa saya kesalahan yang benar, bukan kesalahan yang dibuat-buat. Wajar, yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, tapi bukan unsur kesengajaan. Contoh tadi Gus Udin nyatakan jalan yang namanya Kabupaten Bogor itu ibu kotanya nggak ada. Coba kalau kemarin tidak dipaksakan pembangunan, begitu CCM tutup udah kayak kampung. Jadi sebutnya kan kampung besar. Itulah dipaksakan sampai ke Bomang. Ya Pak Yanto juga paham. Kami di Dewan juga memaksakan, itu salah satunya karsanya Bupati. Dan tolong jadi catatan, tinggal 1 tahun lagi kita ya, anggap 1 tahun lagi anggaran Jalan Bogor Poros Tengah Timur yang masih 10% lah ya, 10% lah. Kalau salah silakan dikoreksi. Karsa-karsa yang lain saya kira ini bukan hitung-hitungan matematika harus 1 tambah 1 adalah 2, bukan begitu ya gitu. Tapi dengan situasi kondisi Kabupaten Bogor dengan COVID-nya yang kemarin juga sama dengan yang lain tinggi lah, kita masih bisa berjalan, pembangunan juga masih bisa berjalan. Terima kasih teman-teman percepatan dan Bapeda yang sudah memberikan masukan terhadap Bupati bahwa pembangunan masih tetap harus dilaksanakan. Karena majunya atau berhasilnya Bupati, walaupun Karsa sehat, Karsa cerdas, ya, Karsa keberadaban, Karsa membangun maju bagus. Nah, majunya itu, membangunnya itu jelek, salah satunya jalan, hancurlah sudah. Begitu kampanye Pak, jalannya jelek, tolong dipilih deh itu jalan gitu. Jadi saya tekankan ya, teman-teman yang di Bapeda, ini jadi pusing saya ngatur kemana, kiri kanan nih, kanan dulu lah. Nah, saya ingatkan lah, jalan tetap ya Pak ya, karena tanpa jalan nanti Bupati kasihan saat nanti kampanye. Saya sepakat dengan Pak Sofian, saya nanti banyak ngobrol lagi Pak. Nah, nanti kalau bisa Bupati saya minta ke Komisi 4, jangan di pemerintahan aja lah. Kalau Komisi 4 kan kaitan pertanian Pak, saya juga senang dengan pertanian gitu ya. Inilah konsep yang tadi Pak Sofian itu, Bang Sofian itu masukkan. Insya Allah Pak, karena sekdisnya sekarang orang kita, orang yang bisa diajak ngobrol, mudah-mudahan kadis kedepannya juga bisa, tidak stagnan di situ aja Pak. Mudah-mudahan di bidang pertanian kayak di Le William ya, sudah ekspor manggis, jangan tidak dirawat, bila perlu kita tambah lagi gitu. Karena yang namanya usia pohon manggis itu ada usianya ya Pak Sofian ya. Kayak sekarang nih Wabu banyak tuh kopinya, di Dewan juga kopinya banyak tuh. Tapi sebenarnya benihnya kurang. Kita tuh jangan untuk ekspor, untuk kebutuhan lokal aja kurang. Gak apa-apa dicatat Pak, nanti saya ngelantur aja kiri kanan masalahnya. Kaitan dengan pertanian Pak nih, di sini salah satunya bagaimana kita bisa membeli beras Bogor. Padahal saya dihitung-hitung beras Bogor ke, punten tuh kiri kanan itu. Lebih mana nih biasanya?
Jadi saya usulkan jangan carita makmur. Gus Udin coba, saya kan paling awal tuh. Apa tuh carita? Memang apalah sebuah nama ya, apalah arti sebuah nama. Tapi kalau yang namanya carita makmur, kalau orang Sunda, saya orang Sunda nih. Akhirnya makmurnya itu hanya cerita. Ini catatan nggak apa-apa saya. Coba hitung lagi, kerjasama lagi dengan Pak Sopen. Berapa sih produksi beras kita itu? Mampu nggak? Gitu kan? Jangan teriak-teriak media, itu berasnya media, diam lagi. Saya kira kalau misalkan masukan yang positif, ya, saya selalu catat. Saya nggak pernah, walaupun saya orang bupati, kalau masukan positif saya diam, bungkem, enggak. Pada saat saya makan bareng gini-gini saya sampaikan. Saya ingin Pak bawa beras di Kabupaten Bogor tuh, udah aja beras Bogor, nggak usah carita makmur. Ini berasnya dari Jasinga, pakai plastik, carita makmur. Kalau orang Jasinga ngambek, nggak dijual, jadi kurang berasnya. Ya udahlah beras Bogor. Cianjur juga sama, beras Cianjur. Jadi Kabupaten Bogornya ke bawah-bawah gitu. Karena kalau kita lihat Kota Bogor, lahan pertanian berapa nih Bapak? Paling ada di Bogor Barat ya. Sudah hilang. Jangan takut sama Kota Bogor. Kalau mau tadi produk petani itu dikhususkan. Misalkan nanas. Di mana? Cijeruk CS, Pamoyanan ke sana Cijeruk lah, Cigombong ya, nanas. Manggis, kopi. Jangan disamakan. Karena memang walaupun saya bukan insinyur pertanian, haranya kan berbeda ya Pak ya. Kalau Pak Yanto masih ingat mulai TB Sarwalah ada tanahnya. Kalau saya sarjana hukum tanah, nggak ada hukum tanahnya agraria ya. Undang-Undang 561 ya, 60. Kalau undang-undangnya apal. Tapi kalau tanah haranya ini harus berbeda ya. Itulah Pak Yanto juga harus masuk juga. Kita menempatkan SDM juga harus sesuai dengan keahliannya lah. Jadi kalau tidak sesuai dengan keahliannya, misal sarjana hukum disimpan di pertanian ya, nyian aturan, nyian beas naon gitu. Sama ya, yang lain-lain juga bukan berarti hanya sarjana hukum ke pertanian ke hukum. Ya sama aja, misalnya insinyur begitu simpan di kabak hukum ada masalah. Kan bingung. Naon iya. Ya, intinya untuk 3 tahun Pancakarsa saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bogor yang sudah benar-benar berjuang membangun Kabupaten Bogor dengan Pancakarsanya. Kekurangan masih ada ya, kita belum terlambat. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan karsa sebenarnya saya udah bawa nih 2023 ya Pak Yanto ya, tapi ditanyanya 3 tahun jadi saya tutup lagi. Kurang lebihnya maaf, saya lebih sukanya diskusi karena saya bukan pengajar. Saya diskusi langsung aja ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Usep. Terima kasih Pak Usep. Ternyata yang beliau khawatirkan sendiri tidak objektif karena sewarna, ternyata tidak terjadi juga. Itu buktinya suara-suara Pak Usep ini sebenarnya suara-suara kejujuran gitu, karena sebagai tim transisi, tim yang menyusun gitu, beliau yang mengetahui apa saja sih yang masih menjadi kendala dalam pencapaian program Pancakarsa selama ini gitu. Ada beberapa catatan tadi bagaimana politik anggaran di Dewan juga mungkin ya banyak pakai tahlilan, berarti makin banyak oposisi gitu ya Pak. Ya di DPRD semuanya terus mendorong untuk menyukseskan Pancakarsa ya. Ada beberapa catatan juga, semisal di Bogor cerdas dan sehat itu Pak Ustadz tadi menekankan tentang ya pentingnya sarana prasarana ya untuk menunjang itu semua gitu, dan hal-hal lain ya. Saya pikir ini suatu masukan yang luar biasa gitu. Baik untuk narasumber terakhir ketika ini ada pemantik kita dari pimpinan redaksi harian Metropolitan Bang Rama. Waktu dan tempat kepada kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Ipin, Mas Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, yang terhormat narasumber dan peserta diskusi, sebenarnya kami kenapa sengaja mengundang teman-teman media dan teman-teman mahasiswa sebagai peserta? Tadinya sama kaitannya dengan yang dikhawatirkan sama Pak Usep. Ini sebagai informasi aja Pak Usep ya, bukan klarifikasi. Kalau klarifikasi berarti kan ada yang salah. Kalau ini informasi. Awalnya kita mengundang Pak Ketua Dewan, cuma karena lagi sakit ya, beliau akhirnya disposisi ke Pak Usep. Saya juga beberapa hari sebelumnya sudah koordinasi dengan Pak Wawan dan beberapa anggota Dewan lain karena mungkin lagi di luar dan kesibukan. Akhirnya Pak Ketua Dewan disposisi ke Pak Usep. Jadi apapun itu sebenarnya balik lagi yang tadi dikhawatirkan karena tidak ada objektif atau misalnya jadi subjektif, ya ini sudah terjawab. Pak Usep sudah berani menyatakan apa yang sebenarnya gitu ya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat bahwa tadi saya sampaikan kesalahan pemilihan narasumber bukan di kita sebenarnya. Kita nggak salah pilih narasumber, kita mintanya ketua dewan awalnya. Iya, ketua dewan yang disposisinya yang kita tidak tahu ternyata orang bertiga juga gitu. Ini informasi aja bukan klarifikasi. Ya, jadi ada beberapa pandangan. Sebenarnya saya tidak panjang lebar lah ya Pak Ipin, karena mungkin yang sudah dijadwalkan 10 menit saya tidak akan panjang lebar. Ada beberapa catatan dan pandangan yang saya coba simpulkan pada diskusi hari ini dan kemudian juga dalam beberapa waktu belakang. Pertama memang kita sadari bersama bahwa periode Bu Ade Yasin dengan Pak Iwan dalam periode 2018 dan 2023 ini adalah periode yang penuh ujian. Pertama tadi sudah jelas dan sering disebutkan ada bencana COVID ya, ada bencana COVID sehingga program-program yang tadinya harus berjalan dari 2018 sampai 2023 akhirnya ngerem dan repurposing. Dan ini memang tidak bisa disalahkan dan tidak ada yang bisa disalahkan karena memang ini adalah bencana seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia dan tidak hanya di Kabupaten Bogor, seluruh dunia dan seluruh daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. Tapi dari beberapa program yang sudah dicanangkan ada beberapa yang mungkin sudah kelihatan. Tadi yang saya sebutkan dalam sambutan, dari 5 program Pancakarsa, rasa membangunlah yang mungkin terlihat jelas ya, rasa membangun dengan program Samisade-nya. Nah mungkin yang menjadi catatan bagaimana dengan program-program lainnya ya yang ada 5 tersebut, terutama yang nomor 5-nya Kasa Perkeadaban. Nah yang ini perlu kita sikapi bersama bahwa hari ini permasalahan sosial tidak hanya terjadi pada lingkungan saja, tapi semua masuk ke ranah keluarga sekarang ya. Masalah-masalah sosial itu masuk dalam masalah keluarga. Nah hari ini mungkin yang kita harapkan dari program Pancakarsa ini bisa menjawab tantangan tersebut, bahwa 2023 ada program yang khusus untuk masuk kepada ranah keluarga, tidak hanya untuk di lingkungan saja. Kebanyakan hari ini mungkin yang tadi disebutkan oleh beberapa narasumber, program pembangunan, program bedah ruang kelas atau penambahan ruang kelas itu adalah bentuk fisik. Tapi non fisiknya saya pikir masih belum tersentuh. Walaupun misalnya tersentuh, mungkin tersentuh tidak terlalu dominan. Nah, berharap mungkin di 2022 dan 2023 program yang sifatnya non fisik yang bisa menyentuh masyarakat secara langsung itu bisa terwujud. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya catat bahwa hari ini semua program yang ada di dinas mungkin ya itu memang sudah linear dengan program Pancakarsa. Namun yang perlu dilihat bersama adalah hari ini semua dinas misalnya ada program pelatihan dan program pemberdayaan. Nah itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban yang pada akhirnya tidak linear dengan apa yang dicita-citakan atau yang ditargetkan. Misalnya gini, program pelatihan yang tadinya ada di desa A, tapi pemberdayaannya dan lain sebagainya ada di desa B. Seharusnya kalau hemat saya mungkin ya, ini perlu dilinearkan. Ketika ini sudah kemudian diberdayakan, ini juga harus dipromosikan dan sebagainya sehingga yang tadinya angka pengangguran atau misalnya angka kemiskinan sekitar misalnya 10.000 orang dengan program ini bisa tercicil gitu ya pengentasannya
sehingga apapun yang tadi diproyeksikan atau yang ditargetkan bisa seirama dan selaras. Itu yang ketiga. Yang keempat yang perlu saya sampaikan juga bahwa hari ini pembangunan lebih terasa di perkotaan ya. Hari ini ya. Nah, saya berharap Pak Bapeda sama Gus Udin mungkin sebagai tim percepatan dan juga anggota dewan coba untuk melihat potensi di pedesaan yang bisa dirasakan sama dengan Pancakarsa gaungnya gitu. Ya, pembangunannya atau misalnya apapun itu di pedesaan bisa dirasakan sama gaungnya. Karena yang kita alami hari ini perbatasan ya, terutama ya, misalnya di utara itu adalah saya lahir di situ, Pak Usep, saya lahir di Parung. Yang hari ini ada perubahan sama sekali dari misalnya saya lahir misalnya gitu ya. Yang ada baru adalah rumah sakit umum daerah Parung atau RSUD Utara. Nah, maksud saya berharap mungkin nanti ada narasumber yang menjawab apa yang akan dilakukan ketika menyentuh di perbatasan-perbatasan. Itu yang keempat. Yang kelima, saya mungkin punya hayalan atau punya persepsi perlu atau tidak misalnya dibikin atau dibuat semacam kayak duta atau Pancakarsa. Karena hari ini masyarakat melihat atau memandang Pancakarsa itu bisa dimaknai. Artinya kan edukasi tentang Pancakarsa perlu dilakukan oleh level terendahnya. Nah, mungkin dengan adanya agen Pancakarsa dan sebagainya bisa menjawab itu gitu ya, sehingga pandangan masyarakat bahwa program itu bukan hanya untuk perut saja, tapi untuk semua hal, semua sektor gitu. Ya, mengingat waktu mungkin Pak Moderator langsung aja hanya jawab. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya ada catatan. Mungkin nanti langsung sekalian dijawab sama pertanyaan dari teman-teman juga kayaknya gitu. Teman-teman juga udah nggak. Untuk sesi tanya jawab, kita buka 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator dan para narasumber di depan. Jadi Pancakarsa menurut saya ya, sebagai sebuah tekad itu sangat baik. Mungkin salah satu kenapa Kabupaten Bogor bertahan dengan ada Pancakarsa. Tapi Pancakarsa ini kita mengenal ada Pancasila jelas lah itu ideologi. Tapi Pancakarsa ini kan diinginkan di dalam sebuah program. Nah, kita belum, saya tadi diskusi ini belum menunjukkan kita ngomong data tapi nggak punya indikator. Tidak menampilkan indikator, pasti ada indikator. Misalkan Bogor cerdas itu indikator keberhasilannya apa? Lalu Bogor sehat, Bogor maju, Bogor membangun dan Bogor berkeadaban itu indikatornya seperti apa? Sehingga 3 tahun ini kalau tidak dijalankan ini Pancakarsa, maka tahun ke tahun kita bisa lihat tingkat keberhasilannya sudah sejauh mana. Nah, ini indikator ini saya kira perlu dijadikan data atau pegangan data supaya program-program yang dijalankan dengan waktu yang singkat ini bisa lebih searah. Kemudian soal pertanian tadi, saya kira saya dengar di mana-mana diskusi soal pembangunan pasti bicara pertanian. Pertanian pasti objeknya adalah desa. Tapi sampai kita diskusi hari ini, itu masih kita diskusikan juga. Sementara desa menjadi tempat di mana penduduk miskin terbanyak di situ. Lalu dikatakan juga desa itu paling kaya dengan sumber daya alamnya. Jadi ada sebuah sesuatu yang ini kata aja kaya, sumber dayanya jelas banyak gitu. Tapi kalau miskin juga. Lalu setiap hari para pemimpin kita yang ngomongin itu desa, bagaimana membangun pertanian. Nah, tadi Pak Ustaz juga bilang bagus juga tuh. Komoditasnya apa sih yang sebenarnya ingin kita kembangkan itu? Sehingga sampai hari ini kita belum punya unggulan komoditas pertanian itu yang dimaksud mana? Misalkan Sukamakmur komoditasnya apa? Lalu di desa Jonggo, Cariu komoditasnya apa? Itu saya kira pemerintah itu harus benar-benar menentukan supaya pertanian itu menjadi sektor yang dianggap juga menjanjikan. Tadi katanya perputaran uang di desa itu untuk konsumsi 3 sampai 5 miliar. Tapi kenapa orang desa malah ke kota?
di kota ternyata hari ini memang lagi susah nih. Nah ini ada sesuatu yang ada sesuatu yang ini lah. Iya, ada kontradiksi yang sangat perlu dipecahkan. Jadi yang kaya, perputaran uangnya besar, sumber dayanya juga ada, tapi kok sampai hari ini desa masih dikatakan. Sebenarnya dengan Sami Sade sampai 1 miliar satu desa itu juga bisa menyentuh program-program itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini udah 3 tahun saya menanya buat hak sosial dan legislatif untuk sebagian kalau misalnya tadi dipaparkan rata-rata sudah baik. Lalu pertanyaannya sekarang sudah tahun ketiga, jadi ada 2 tahun lagi ke depan. Sebetulnya evaluasi apa aja sebetulnya yang perlu buat percepatan selama 2 tahun lagi. Lalu kedua, kira-kira apakah opsi pajak karsa itu harus dilanjutkan gitu? Apakah menjadi dasar karsa gitu? Terkait karena pasti di tahun keempat kita sudah sibuk dengan pilkada, pemilu dan segala macam. Artinya kalau saya melihat kalau misalnya tadi gongnya belum selesai, berarti harus ada berkelanjutan gitu. Lalu buat legislatif mungkin Pak kalau misalnya ini produk bagus, sebetulnya layak dong Bu Ade ini dipertahankan menjadi 2 periode. Kira-kira begitu kalau quote-nya. Iya, betul. Lalu saya mau menangkap strategi apa kira-kira kalau misalnya sama si Ade dengan 5 program andalan itu sudah dipaparkan 3 tahun baik itu bagaimana caranya nanti ketika 2024 itu bisa kembali berlanjut gitu. Terima kasih Pak Moderator. Menakar program pajak karsa, saya kira ini nggak perlu ditakar lagi ya. Kalau mendengar pemaparan dari para narasumber ini udah sangat luar biasa. Artinya sebagai media juga saya secara pribadi ataupun ya pemilik media saya apresiasi program ini. Tapi betul juga kata Pak Usep ketika saya bermain ke lapangan ke salah satu desa, ada juga pembicaraan seperti ini. Program pajak karsa ini sangat bagus, apalagi dengan salah satunya 1 miliar satu desa ya. Nah, menjadi sebuah kekhawatiran juga di beberapa desa yang memang tadi ketika desa-desa kita ini sedang plagiat, salah satunya urusan pariwisata, dengan ada Sami Sade, mereka akhirnya terbuai juga gitu, ya kan, berharap Sami Sade ini terus ada sampai selamanya. Akhirnya kan menjadi desa yang tidak mandiri. Nah itu kan menjadi persoalan juga ya. Nah saya sepakat ketika bicara infrastruktur, memang infrastruktur adalah faktor utama untuk sebuah kemajuan apalagi lintas desa. Tapi balik lagi, ketika desa itu tidak punya potensi apapun, apa yang akan mereka promosikan? Atau hanya plagiat? Nah ini juga menjadi PR juga buat Gus Udin, masukkan aja Gus. Ya nantinya saya percaya kepada Gus Udin punya ide cemerlang yang sangat luar biasa. Nah mungkin untuk lintas desa lebih spesifik lagi, bagaimana nanti desa-desa di Kabupaten Bogor ini menjadi sebuah kebanggaan. Saya sebagai orang Banten juga kaget, hanya di Bogor yang ada Sami Sade gitu, sedangkan di daerah saya tidak ada gitu kan. Nah, ini luar biasa ini. Nah, tapi tadi ternyata timbul persoalan ketika desa-desanya yang tidak punya visi misi yang bagus, akhirnya berharap pada Sami Sade. Nah ini solusinya seperti apa ke depannya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian yang kedua itu soal pertanian. Nah mungkin beliau juga kebetulan Bang Epul sebagai ketua Perhimpunan Petani Milenial ya Bang. Makanya dia fokus ke pertanian. Kenapa kita selalu bicara pertanian dan surga-surga desa dengan segala potensinya, tapi sampai sejauh ini keunggulan-keunggulan itu belum terasa gitu. Artinya kita cuma tahu desa punya potensi, punya kekayaan, tapi sangat kontradiktif dengan kondisi yang ada gitu. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama bisa dijawab oleh Pak Suryanto atau Gus Udin ya, soal indikatornya bagaimana sih pertanyaannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Ipul. Tempat saya ngopi.
di Pokja wartawan DPRD. Tadi yang terkait dengan data. Jadi intinya gini Bang Epul, kan kita tadi saya sampaikan kita berangkatnya dari apa yang menjadi program-program bupati dan wakil bupati terpilih itu ada di RPJMD, Pak. Jadi kita terikat dengan Perda RPJMD. Di situ semua tertuang apa yang menjadi indikator-indikator kita ada indikator kerja utama yang disebut IKU. Nah itu indikator itu sangat jelas lah apa yang menjadi target-targetnya. Nah tentunya untuk mencapai target tadi untuk pencapaiannya adalah dengan program Pancakarsa, gitu kan. Kami ambil contoh tadi yang kaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Di dalam laju pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 contohnya, 2019 kita bagus. Kemudian 2020 merosot tajam sampai minus 1,77 karena tadi ada pandemi. Tapi saya sampaikan tadi, kita walaupun pandemi, kita masih bisa membangun. Akibat membangun, pertumbuhan ekonomi kita jadi baik. Daya beli kita jadi baik. Apa yang terjadi? Di akhir tahun 2021 ini, kondisi laju pertumbuhan ekonomi kita 3,48 plus. Berarti ada kenaikan sekitar 5, gitu kan. Nah itu luar biasa buat saya gitu. Itu melalui apa ya, program-program tadi yang ada dilakukan di Pancakarsa tadi gitu, dari Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Membangun dan sampai Bogor Berkeadapan. Jadi untuk mencapai indikator-indikator kerja utama tadi itu tadi, kalau memang bisa menjabarkan ini ada di baneswasnya, itu bisa kelihatan Pak. Kita punya target, kita punya capaian realisasi. Tadi saya sampaikan, laju pertumbuhan ekonomi kita memenuhi sesuai dengan target, gitu kan. Itu, kemudian kenapa? Ya ini tadi kita berharap dari program membangun di desa. Kami ambil contoh, di tahun 2020 kita ada sekitar 20, desa tertinggal. 45 ya? 45 desa tertinggal, saya lupa datanya. Ada 45 desa tertinggal. Kita tetap dorong. Akhirnya di 2021 tinggal 4. Gitu. Di 2021 ini kita tinggal landas, tidak ada desa tertinggal, Pak. Itu indikator yang tidak bisa ada nilai-nilai yang memang kenapa Kabupaten Bogor desa tertinggalnya makin hilang, gitu kan, Pak. Nah, kita sekarang sedang berusaha bagaimana desa yang tertinggal tadi menjadi berkembang, jadi maju. Kita dorong untuk jadi desa mandiri tadi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi kami berharap dengan program Samisade ini sebenarnya hanya stimulus ya, stimulus bagaimana desa itu bisa terus berkembang, kita bangunkan infrastrukturnya, bahkan nanti kalau ini berjalan terus, kalau jika nanti infrastruktur betonisasi sudah terpenuhi, mereka bisa kepada yang kegiatan ekonomi, gitu, untuk pertanian, untuk pariwisata itu bisa, bahkan untuk membangun jaringan BTS pun bisa di Samisade itu. Jadi ini ya tadi lah kita berharap ini program Samisade ini walaupun mungkin ada yang merasa dirugikan, tapi ini kalau kita melihat gairah di desa, membangun di desa itu luar biasa Pak, dengan program Samisade ini, gitu kan. Tapi dipilihkan lah, ya, pilihan pimpinan bagaimana Samisade ini bisa menyentuh langsung di desa, gitu kan. Terus terkait dengan tadi pertanian, kami pikir banyak yang di dalam Pancakarsa ini pun ada. Di Bogor Maju itu kita sudah mendorong untuk petani milenial. Bahkan kita bekerjasama dengan Pak Sopyan nih dengan melakukan pelatihan pada kepala desa dan perangkat desa dengan peta presisinya tadi. Nah itu jadi nanti desa sudah bisa punya peta sendiri dan dia bisa memetakan potensinya, gitu. Sehingga dengan peta yang dia potensi yang dia petakan dan dia bisa punya nilai jual nanti. Saya yakin itu luar biasa, gitu. Nanti ini baru 20 Pak Sopyan ya, baru 20 desa. Dan ini akan berjalan terus. Mudah-mudahan nanti semua desa sudah bisa mandiri tadi, sudah punya peta digital sendiri, dia bisa berkomunikasi keluar kemana-mana. Dan kami buktikan dengan kondisi pandemi juga ekspor yang dilakukan oleh petani milenial kita yang kemarin terakhir di launching oleh Ibu 5 triliun petani milenial itu dengan bunganya tadi kan. Nah kami pikir ya ini memang butuh waktu, butuh proses. Semoga program membangun desa ini terus kita dorong terus, gitu. Walaupun kota juga tetap harus kita perhatikan Pak. Tadi Bang Rama ya
kita kan suka malu Pak, mohon izin, saya juga sampai masuk ke Cibinong, mana sih kota ini, Bogor, Kabupaten Bogor dah. Kita kan suka malu, mana ngesebutin pasar Cibinong, kumuh gitu kan. Nah kita di mana-mana kita kumuh Cibinong ini, makanya Pak Rahmat izin waktu itu dengan menetapkan kawasan istilahnya di Pakansari itu sebagai magnetnya gitu kan. Nah itu ada tarik untuk orang kita dulu sebagai pelintasan Pak, saya katakan pelintasan, kita belanja kemana? Kalau nggak ke Depok, ke Bogor. Sekarang kita punya apa? Kita punya CTM. Orang Bogor namanya ke CTM, orang kota Bogor CTM. Sekarang ada Aeon, ya kan? Nah itulah salah satu daya tarik yang memang kota juga harus didorong gitu kan, agar ekonomi juga terus berkembang gitu kan. Memang kalau kita melihat pertanian ini dalam mendongkrak tadi dari sisi tadi sudah disampaikan Pak Sofian, dan kondisi COVID ini yang bisa bertahan itu adalah dari pertanian, betul sekali. Memang kalau kita lihat dari dorongan karena PDRB, memang ya industri itu adalah yang paling itu ya. Nah, intinya gitu. Itu kemudian dari Pak Camong ya, kalau Pak Anto memang bukan ke saya ya, nanti kepada Pak Sofian sama Pak Usep. Nah yang kaitan dengan Samisade tadi saya sampaikan, Samisade itu kalau memang desanya sudah membutuhkan untuk pengembangan wisata di luar betonisasi, silakan sebenarnya gitu. Itu kan usulan gitu kan. Di dalam perbuknya boleh. Jadi Samisade itu untuk betonisasi, untuk pasar desa, untuk pariwisata, untuk pengembangan ekonomi yang lain-lain itu boleh gitu kan. Nah itu ada di perbuknya, jadi bisa kita dorong kalau memang mau pengembangan yang lain gitu kan. Dan kami lihat desa sekarang kesadaran masyarakat untuk mengembangkan wisatanya melalui BUMDes-nya itu sudah luar biasa. Kita bagian dari tim Geopark Wongkor itu kan sudah kemarin berkali-kali kita berdiskusi dengan pelaku pariwisata. Sekarang itu sudah tren memang pengembangan desa wisata itu, gitu kan, dengan memanfaatkan kondisi alam yang luar biasa. Kondisi COVID kita lihat Kabupaten Bogor nggak pernah sepi. Lihat aja di daerah-daerah wisata itu, walaupun hotel tutup masih aja orang main ke tempat-tempat wisata alam. Kenapa? Alamnya memang yang dibeli gitu kan, bukan bangunannya. Kalau bangunan hotel Jakarta bagus, dia kan ngejarnya bukan itu. Walaupun kondisi macet-macet, mereka masih berupaya untuk datang ke Kabupaten Bogor. Itu yang kita syukuri. Makanya kami bilangnya tadi, mohon izin tadi Pak Ustadz, yang saya sampaikan kan PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan kita kemarin ada pendapatan asli daerah. Kalau bicara pendapatan itu setelah struktur keuangan pun ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer, ada dana hibah dan lain-lain lah gitu ya. Yang saya maksud yang kita tercapai melampaui itu adalah terkait dengan PAD itu dari PAD kita, yaitu tadi karena geliat ekonomi kita masih berjalan ya, dengan upaya penekanan terhadap pandemi tetap kita lakukan, pendekatan protokol kesehatan sudah tetap lakukan, tapi kita masih dan alhamdulillah ibu tidak pernah menyatakan lockdown atau apa. Ya, itu salah satu strategi bagaimana kita tekan tapi ekonomi masih kita jalan. Jadi kalau bayang kalau stop bubar gitu. Itu Pak, izin sudah masukkan saja, mungkin nanti dari yang lain bisa melengkapi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Saya kira berbicara tadi karena memang COVID gitu, jadi berbicara bagaimana kita juga melakukan recovery, bagaimana kita juga melakukan penyelamatan. Jadi kalau kita berbicara konsep pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor, maka tahap pertama adalah bagaimana melakukan penyelamatan. Jadi kalau kita hitung tahun 2020 proses penyelamatan. Kalau berbicara kaitan dengan 2021, 2020 dan 2023 adalah bagaimana pemulihan. Dan 2023 kita dorong bagaimana normalisasi. Tapi kalau kita ingin melihat dalam capaian tadi, saya kira capaian-capaian tadi agak sedikit melegakan kita karena ada relaksasi termasuk juga bagaimana ada laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat di angka 5,sekian%. Nah, kaitan dengan apa saja sebetulnya sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi. Yang pertama adalah pariwisata. Jadi kalau kita berbicara kaitan dengan pariwisata, maka memang tagline kita adalah sport and tourism. Jadi
potensi pariwisata, dan dihitung 2019 pemerintah daerah menargetkan jumlah kunjungan pariwisata di angka 7,5. Ternyata kita masuk di angka 7. Kemudian tahun 2020 ditargetkan kembali di angka 10 juta, tapi ternyata kunjungan pariwisata kita hanya tembus di angka 4 karena Covid. Jadi saya kira juga konteks kalau kita berbicara kaitan dengan ekonomi agak sedikit keong kita karena di sektor pariwisata. Tapi memang dalam konteks pemulihan ekonomi bukan hanya sektor pariwisata, karena memang dengan relaksasi sekarang bagaimana pariwisata juga bisa berkembang. Sektor yang kedua adalah bagaimana ekonomi kreatif, kemudian UMKM dan IKM, kemudian yang keempat ada pertanian dalam arti luas. Jadi kalau tadi datanya apa sebetulnya pengembangan, jadi pemerintah daerah, Bapeda dan juga di Stanhorbur sudah melakukan identifikasi daerah-daerah mana yang memang memiliki potensi-potensi, termasuk juga ada tanaman hias yang memiliki potensi sangat luar biasa dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Cianjur misalkan, daerah Sukabumi, kemudian Depok, Kota Bogor, ternyata pemerintah daerah atau wilayah Kabupaten Bogor lebih banyak memiliki potensi kaitan dengan tanaman hiasnya. Ini juga sangat menarik tentunya. Kemudian juga ada industri dan manufaktur, ini yang menjadi catatan untuk kita bersama untuk dilakukan bagaimana percepatan. Kaitan tadi masalah edukasi, saya kira memang ini juga persamaan persepsi. Mengapa dalam program desa atau dalam program Pancakarsa ada 4 fokus bagaimana pembangunan di desa. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya pemerintah desa. Jadi diberikan edukasi termasuk juga sekolah pemerintah desa, itu merupakan salah satu langkah. Sehingga memang setelah infrastruktur bagaimana pemberdayaan di desa, ini juga penting. Jadi setelah 1 miliar satu desa untuk 8 program prioritas itu, diantaranya adalah jalan lingkungan, MCK, termasuk juga program-program peningkatan BTS, karena memang masih banyaknya blank spot, sehingga memang pemerintah daerah melalui Samisade mendorong supaya BUMDes juga hidup untuk BTS itu. Nah ini juga salah satu, sehingga memang program di tahap awal ini bagaimana juga pemenuhan infrastruktur termasuk juga pemenuhan irigasi. Nah hal yang lain saya kira indikator-indikator mungkin bisa ditampilkan Mas Hafiz. Jadi saya kira data BPS yang merupakan data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kita bersama. Pertama adalah kaitan dengan PDRB kita. Di tahun 2020 PDRB 2019 237,20, 2020 di angka 236,515, kemudian 2021 di angka 245. Jadi perekonomian Kabupaten Bogor di tahun 2021 mulai menampakkan geliatnya, dan kalau kita hitung 245 triliun ini adalah bagaimana perekonomian juga yang meningkat. Kemudian berbicara laju pertumbuhan ekonomi, kita juga memang dihitung 2019 5,85%, 2020 kita minus 1,77%, dan di 2021 meningkat. Saya kira kalau kita hitung bagaimana hitungan ini itu luar biasa memberikan dampak, dan hitung-hitungan memang saya kira ini bisa dipertanggungjawabkan secara data BPS. Kemudian kaitan dengan data pengangguran, ternyata kalau dihitung data pengangguran kita adalah data yang sangat signifikan, dan penurunan ini merupakan penurunan tertinggi se-Jawa Barat. Ini juga saya kira data BPS yang memberikan data kepada kita, ternyata penurunan angka pengangguran menandakan bahwa pengurangan angka pengangguran merupakan terbesar di Jawa Barat. Kemudian kaitan juga IPM 2019 kita di angka 70,65, 2020 kita di angka 70,40, dan 2021 menunjukkan angka kenaikan 0,8% gitu, di angka 70,48%. Kemudian persentase penduduk miskin dan juga pengeluaran per kapita daya beli ini 2019 10,683. Jadi saya kira kalau kita hitung ini juga ada kenaikan yang ada kenaikan. Jadi saya kira mungkin ini hitung-hitungan kita dalam data BPS dan merupakan indikator. Semoga ini juga salah satu tolak ukur tentunya untuk 3 tahun berjalan. Nah, catatan-catatan dan masukan saya kira penting untuk menjadi perbaikan kita bersama. Pandangan dari Bang Sofyan, pandangan dari Komisi 1 DPRD tentunya dan teman-teman, saya kira ini juga menjadi catatan bersama kita. Bagaimana di tahun 2022 kecepatan bukan hanya 120, tapi kecepatan membangun kita di angka 160-180 km per jam. Sehingga memang keberhasilan tentunya supaya apa yang paling penting adalah masyarakat bisa merasakan pembangunan. Saya kira itu, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung ke Pak Sopiansah ya sebelum ke Dewan. Tadi ada pertanyaan dari Kang Pento dari Berita 1. Evaluasi apa sih yang kira-kira harus dilakukan 2 tahun ke depan, dan mengingat di tahun-tahun berikutnya itu sudah masuk tahun politik, apakah opsi Pancakarsa ini tetap penting untuk dilanjutkan? Mungkin itu Kang. Oke, terima kasih Kang atas pertanyaannya yang kritis ya. Saya ingin berawal dari satu dokumen penting ya, yang ini dilupakan oleh banyak orang. Di saat saya presentasi tentang bagaimana membaca desa, the next langkah upaya yang dapat dilakukan di Badan Pengkajian MPR, saya diingatkan bahwa ada buku lawas yang pernah dituliskan oleh para father kita. Di tahun 59, Bung Karno dan Bung Hatta mengumpulkan 513 para cendekia untuk merumuskan bagaimana mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan seluruh bangsa. Dirumuskanlah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tujuan pembangunan itu hanya bisa dicapai dengan memenuhi 5 aspek kesra: sandang pangan papan, pendidikan kebudayaan, kesehatan dan jaminan sosial, sampai kemudian lingkungan hidup dan HAM. Nah, 5 aspek kesra itu hanya bisa dilakukan menurut para father kita, dan 513 cendekia itu adalah melalui 2 cara. Yang pertama adalah democratic rural development, pembangunan desa yang demokratik. Arti demokratik ini adalah mempersyaratkan partisipasi warga. Yang kedua adalah tentang data akurat. Saya sempat kaget pada saat itu karena saya presentasi tentang data strategis. Mengapa kemudian data akurat penting? Karena persoalan jiwa itu adalah persoalan nyawa orang. Sekali kita kemudian percaya dengan data-data yang ada, yang tingkat kevalidasannya tidak kemudian bisa dipertanggungjawabkan, maka kita akan merugikan banyak rakyat. Nah, dalam konteks itulah kemudian kalau kita kaitkan dengan Samsade, ya, program Pancakarsa, maka sesungguhnya program Pancakarsa itu sudah memenuhi 5 aspek kesra. Tapi dengan catatan satu, apakah semuanya itu sampai termonitoring pada level individu masyarakat kita? Disinilah peran penting sebenarnya data akurat atau data presisi itu penting di dalam Kabupaten Bogor ini. Nah, dalam konteks itu bagaimana mengoptimalkan ya program andalan daripada Ibu Bupati ya, tentang Samsade itu? Saya berpikir ya harus ada proporsi, tidak sepenuhnya harus infrastruktur saja. Tetapi 2 tahun ke depan, kalau kita ingin mendorong ya percepatan laju pembangunan Kabupaten Bogor ini, maka harus difokuskan kepada subjek pembangunannya adalah pemuda, kemudian objek ekonominya adalah pertanian. Itu harus difokuskan menurut saya. Ingat, 30% populasi Kabupaten Bogor itu adalah pemuda loh. Saya tidak berharap banyak sama orang tua sebenarnya, karena lambat. Tetapi kalau kemudian kita dorong pemudanya, itu sangat luar biasa. Sederhananya begini, saya pernah uji coba, saya kumpulkan 7 orang pemuda, saya latih Pak. Latih selama 4 bulan. Bulan pertama saya berikan kapasitas building mereka, cara bertani satu komoditi saja, ubi ungu. Saya punya off-taker pada saat itu. Kemudian dia menanam pada bulan kedua, panen pada bulan keempat, ya. Jadi 4 bulan mereka. Bulan keempat mereka umroh, 7 orang ini umroh. Dari mana umrohnya mereka itu? Dari hasil tanamnya mereka. Artinya apa? Kalau kita dorong ya pemudanya, kita kemudian fokus kepada komoditi pertaniannya sebagai sokok guru ekonominya, maka saya jamin income generating keluarga, karena setiap keluarga pasti ada pemudanya, itu akan naik, laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Mengapa demikian? Ya, karena ingat 78,13% desa-desa kita di seluruh Indonesia, apalagi Kabupaten Bogor, itu bergantung pada sektor pertanian. Nah, kalau kemudian itu kita kuatkan, income generatingnya naik, laju pertumbuhan ekonominya akan naik, maka dengan sendirinya kemudian kemiskinan dan pengangguran akan teratasi. Makanya kemudian saya bersuara, dorong desa. Kenapa? Karena desa disitulah objek komoditi pertanian yang harus kemudian dikelola dengan baik. Bayangkan saja kalau 3-5 triliun tadi, 3-5 miliar per
perputaran uang sebulan di desa itu kemudian dikerjasamakan, diproduksi oleh desa, dikerjasamakan antar desa, itu sangat luar biasa sekali. Apalagi pasar yang kemudian kita bisa cukup di Jakarta, kemudian di Banten, di Bogor, di Jawa Barat bagian timur, Pariangan, sangat luar biasa sekali. Makna strategis Kabupaten Bogor itu sangat luar biasa sekali. Ya. Dalam konteks itu, maka kalau kemudian dikatakan apa yang harus dievaluasi dalam percepatan ini, maka focusing subject to development-nya harus jelas dan mudah, dan objeknya adalah pertanian. Tetapi ingat, ini akan mentok kalau Ibu Bupati tidak disokong dengan sumber daya di kedinasannya yang kemudian lempeng, nggak bisa. Ibu Bupati harus didorong, ya, disokong dengan sumber daya yang progresif. Kalau menurut saya, ini kerja birokrasi ini penting. Kalau saya melihat secara kacamata pengamat saya, ya, lajunya itu tidak terlalu kencang. Karena apa? Karena birokrasi menurut saya. Ini harus dibenahi. Nah, untuk itu hak kewenangan bupati kemudian untuk melakukan evaluasi di internal birokrasi untuk menjalankan birokrasi roda, kelembagaan roda. Kalau rodanya kemudian tidak kencang, nggak jalan. Percuma bodinya alfat tapi bannya kemudian tidak kempes atau kemudian tidak stabil. Ini harus didorong menurut saya. Jadi dua makna strategis tadi, ya, di desa itu adalah tadi subject to development-nya adalah pemuda, komoditinya adalah pertanian sebagai objek, tetapi di sisi internalnya maka birokrasinya harus diperbaiki. Ibu Bupati harus didorong dengan sumber daya yang progresif. Kalau mau 2 tahun ini kemudian bisa tercapai. Nah, sehingga ya kalau pertanyaannya kemudian perlu dilanjutkan, bagi saya tadi 5 aspek Kesra sudah merepresentatifkan tadi Pancakarsa sudah mencukupi. Cuman nanti didorong lagi dengan hal tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian apakah Ibu Bupati lanjut? Itu urusan rakyat. Urusan rakyat, jangan tanyakan saya, urusan rakyat. Biar rakyat yang menilai. Tetapi kalau kemudian rakyat senang, senyum, hari ini punya uang terus, yakin saya dipilih. Artinya 5 tahun selesai nggak sebetulnya? Ya harus lanjut lagi. Harus lanjut lagi. Kenapa? 6,4 juta jiwa ya? 5,4 juta jiwa yang harus kemudian 5 aspek Kesranya dijamin oleh pemerintah daerah. Nah, tentunya ini yang harus kemudian didevelop oleh teman-teman. Nah, sehingga menurut tema saya, bagaimana mengkancingnya supaya jalan. Nah, di pemerintahan desa itu harus kemudian diperkuat SDM-nya kalau saya. Sehingga tidak ada plagiat tadi. Nah, kenapa desa plagiat? Karena ada data di desa. Coba tanya desa. Desa itu selalu mengupdate datanya apa? Ganti tahun aja. Itu sudah pengakuan mereka kepada saya. Ganti tahun aja. Copy paste. Akibatnya apa yang terjadi? Mana mungkin perencanaan bagus, implementasi bagus, monitoringnya pasti jelek. Kalau bagus dibagus-baguskan. Mengapa? Karena datanya tuh copy paste atau datanya tuh kemudian tidak benar lah. Nah, untuk itu desa yang baik itulah desa yang mampu membaca. Jadi ibaratnya sama seperti kita. Kalau manusia yang kemudian bisa memahami dirinya adalah dia paham potensinya. Nah, sekarang desa banyak tidak memahami potensinya sehingga di sana kemudian desa pariwisata ikut-ikutan pariwisata padahal tidak ada potensi pariwisatanya. BUMDesnya kolaps. Nah, saya menghitung di desa Sukadamai tempat riset saya tentang menguji data itu, ya, per tahunnya kalau itu kemudian diolah kebun campuran, karena secara land use potensinya kebun campuran, ya, dan hortikultur itu bisa 24 miliar per bulan perputaran uang untuk kemudian mendorong ekonomi itu. Pertanyaannya sederhana, bagaimana kemudian supaya itu produktif? Berikan pengetahuan ke warganya, siapkan off-taker. Per kecamatan harus ada logistik. Itu harus dilakukan menurut saya. Nah, sehingga tadi kalau kita melihat indikator yang paling terpenting, ya, terpenting bagi pembangunan adalah lihatlah pendapatannya. Kalau income generatingnya naik